apa sih iman Islam itu? Soalnya kan keimanan Islam dengan hukum itu saling bergabungan. Nah, makanya prinsip-prinsip iman Islam itu sumbernya ada dari kata-kata dan kata-kata Allah melalui utusan Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Islam ini mempunyai 5 pilar Islam yang mencakup iman, yakni keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lalu sholat, zakat untuk yang membutuhkan, puasa dan haji. Nah, hukum Islam ini dikenal sebagai syariah atau jalan yang harus diikuti dan menetapkan tindakan yang harus diambil terhadap mereka yang mengabaikan tugas, meninggalkan iman atau melanggar hukum masyarakat. Syariah ini tidak saja hanya berlaku untuk Islamic State atau negara Islam, tapi diyakini syariah itu harus diikuti oleh seluruh orang, dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Selanjutnya, tujuan syariah sendiri itu untuk mengatur seluruh eksistensi manusia yang mulai mencakup aspek keagamaan seperti ritual, sholat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, syariah juga melibatkan larangan dan aturan terkait kebersihan pribadi, diet, perilaku seksual, tanggung jawab, pengasuhan anak, dan hubungan warga dengan penguasa. Hal yang seperti ini itu juga disebut hyperlexis. Hyperlexis itu perumpamannya tuh kayak hukum yang menggovern atau mengatur segala aspek kehidupan dari sebuah manusia. Nah, syariah ini sumber utamanya adalah Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Sunnah yang merupakan tradisi Muhammad saat dia masih hidup. Kedua sumber ini adalah satu-satunya otoritas untuk hukum, pemerintahan, dan agama Islam pada tahap awal perkembangan Islam. Seiring perkembangannya waktu, telah terjadi juga perubahan kondisi sosial, dan setelah kematian Nabi Muhammad, hukum sistem Islam juga harus hukum sistem Islam direformasi untuk memasukkan beberapa sumber tambahan. Nah, sumber ini itu meliputi hadis yang merupakan ucapan Muhammad yang diingat oleh orang-orang yang diyakini dari keturunan yang jujur, dan orangnya juga diyakini sebagai orang yang jujur dan hafalannya juga kuat. Hadis juga kan punya 3 kategori kan, sahih, hasan, sama satu lagi terakhir itu palsu. Ininya lupa. Terus ada juga ijma, yaitu konsensus ulama-ulama yang berkuasa lah ya. Jadi ini ijma, konsensus ulama. Nah, terus kias atau penalaran analogi yang dilakukan oleh ulama juga yang kompeten dan yang jago lah ilmunya. Terus ada juga ijtihad. Ijtihad itu mulai ke pribadi. Dan terakhir ada istislah yang mengacu kepada kebaikan umum. Masih ada lagi rafayat, ada ucapan imam, dan urf, ada tata kebiasaan. Tapi terlepas dari sumber-sumber ini, karakteristik dasar hukum Islam, hukum syariah itu sebenarnya mencakup beberapa hal berikut nih. Yang pertama ada 6. Yang pertama ada tidak diberikan oleh penguasa tetapi diungkapkan oleh Allah. Yang kedua, telah dikembangkan oleh ahli hukum muslim terkemuka seperti Abu Hanafi, Syafi'i, dan Malik. Hambali juga kurang di sini, dan dalam masing-masing aliran hukumnya. Yang ketiga, tetap berlaku apakah diakui oleh negara atau tidak. Terus keempat, berasal bukan dari adat dan tradisi tetapi hanya dari wahyu ilahi. Yang kelima, sangat komprehensif dan merangkul segala aspek sistem hukum. Hukum personal, hukum konstitusional, hukum internasional, hukum pidana, dan selainnya yang tadi hyperlexis. Hukum syariah itu hyperlexis, mengacu kepada seluruh kehidupan manusia. Yang terakhir ada bukan dalam bentuk seharusnya tetapi menetap
hukumnya. Jadi ini tuh bukan harusnya tuh begini, harusnya gitu, tapi hukum syariah kalau misalkan menetapkan sesuatu, memang itu ketetapannya. Nah, di sini kita eh, mengenal review sedikit sejarah awal Islam. Nah, sejarah awal Islam itu dari lahirnya, sebentar, dari lahirnya Nabi Muhammad kan di Mekah pada waktu itu. Nah, Mekah sendiri ini merupakan kota yang paling penting di Arab yang berperan sebagai pusat keagamaan bagi suku-suku tetangga dan pusat perdagangan utama bagi pedagang lokal untuk berdagang kepada Bizantium, kerajaan Bizantium dan kerajaan Persia. Nah, Nabi Muhammad ini lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi sebagai anggota Quraisy. Lalu pada tahun 25 dia menikah dengan Khadijah, seorang janda dengan pedagang kaya dan pedagang kaya. Lalu setelah karir singkatnya sebagai pedagang ini, eh, Nabi Muhammad itu mulai mendapatkan revelasi wahyu-wahyu ilahi yang didapatkannya pada usia 40 tahun, yang kemudian menyebabkan menyebarnya pesannya tentang reformasi keagamaan dan sosial di penanjung Arab waktu itu. Nah, pada awalnya ajaran-ajaran agama dan moral yang diberikan oleh Nabi ini tidak diterima dengan baik di Mekah karena bertentangan dengan kepercayaan orang-orang politeis, orang-orang penyembah berhala itu, yang bertentangan dengan kepercayaannya dan kepentingan ekonominya. Terus karena khawatir mereka jadi tidak suka dengan Muhammad dan menghadapi penindasan, Muhammad dan para pengikutnya meninggalkan Mekah dan hijrah menuju ke Madinah, sebuah komunitas yang sebagian besar berbasis pertanian di wilayah barat Arab. Migrasi ini atau hijrah ini dilakukan oleh Muhammad pada tahun 622 Masehi. Titik balik bagi Muhammad dan pengikutnya serta tetap menjadi tonggak penting atau awal penting sebagai awal kalender Muslim. Migrasi ini penting sekali untuk perkembangan Islam dan hukum Islam karena di Madinah baru Muhammad itu diakui kenabiannya dan diikuti ajarannya oleh penduduk lokal, serta beliau mendapatkan kekuatan serta prestis sebagai penengah untuk menyelesaikan perselisihan dan mengembalikan perdamaian di antara suku-suku Arab yang bersaing. Seiring berjalannya waktu, komunitas Muslim menjadi lebih besar dan mampu mengubah praktik-praktik yang berlaku di penanjung Arab. Lalu lanjut lagi kepada selama 10 tahun terakhir hidupnya setelah hijrah, Muhammad itu fokus untuk mengkonsolidasikan pengaruh komunitas Muslim di atas Madinah dan suku-suku Arab. Ini dapat dilakukan melalui perjanjian, kontrak, peti, dan kekuatan militer. Keperkasaan militer umat Muslim akhirnya terungkap dalam perjalanan tanpa perlawanan ke Mekah pada tahun 630, dan saat tahun 632 Muhammad telah mendirikan pemerintahan Muslim di seluruh Arab dan mengislamkan sebagian besar penduduknya. Nah, itu Islam saat masih ada Muhammad. Nah, lalu sampai ke abad dari 632 Masehi sampai ke abad 20, yaitu periode setelah kematian Muhammad, berlangsung periode ini menandakan peningkatan pengaruh dan kemunduran dalam Islam. Tiga abad pertama Islam merupakan periode yang sangat penting dalam ekspansi Islam yang melibatkan konversi agama dari berbagai kelompok etnis dan budaya. Ini yang dilakukan oleh kekhalifahan setelahnya Muhammad yang menuju ke berbagai penjuru dunia ya, dari Arab ke bagian Balkan, terus ke Persia, lalu ke Spanyol, dan akhirnya ke Indonesia. Tapi perbedaannya saat Islam berkembang di zaman khalifah,
area perkembangannya tuh dari Arab ke Spanyol ke Balkan atau ke Persia itu melakukan melalui pedang atau peperangan. Namun hanya di Indonesia yang perkembangan Islamnya itu melalui perdagangan. Nah, terus pada akhir dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi, kekaisaran Muslim telah kokoh di seluruh Timur Tengah. Nah, Timur Tengah, negara-negara wilayah Suriah, Palestina, Irak, Persia, Mesir, dan Turki. Dan telah ya oke, terus ya itu sekiranya review singkat sejarah Islam dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya kebangkitan feodalisme Islam di abad ke-20. Sejak akhir abad ke-19 dan sebagai akibat dari pelanggaran tradisi hukum Eropa, banyak bidang hukum pidana dan perdagangan di negara-negara Muslim yang berkaitan dengan hubungan antara individu dan negara, yang semakin masuk ke dalam ranah hukum sekuler dan keputusan pengadilan dan syariah. Namun, selama paruh terakhir di abad ke-20, terjadi peningkatan pesat dalam identitas Islam dan kebangkitan kembali keadilan syariah di banyak negara Muslim. Meningkatnya berbagai bentuk fundamentalisme dan reformisme Islam berkaitan langsung dengan tumbuhnya permasalahan sosial Barat di negara-negara Muslim, seperti misalnya meningkatnya angka kejahatan dan meningkatnya kesenjangan ekonomi. Boleh dilanjut. Kemudian, hukuman berdasarkan hukum Islam terdiri dari 3 jenis utama kejahatan. Sebelumnya, hukuman di Arab pra-Islam terutama didasarkan pada prinsip pembalasan atau lex talionis. Kurangnya otoritas negara atau pusat dalam kehidupan non-Madin dan suku untuk mengatur konflik dan perselisihan menyebabkan lex talionis ini. Namun, karena sifat kehidupan komunal dan solidaritas kekerabatan yang kuat, maka terdapat pula tanggung jawab kolektif atas setiap pelanggaran serius yang dilakukan oleh seorang anggota kelompok. Mirip dengan tradisi hukum lainnya, berbagai tujuan dan filosofi mendasari hukuman dalam hukum Islam. Hal ini mencakup retribusi, keadilan restoratif, rehabilitasi atau reformasi, dan pencegahan, baik pencegahan yang khusus maupun umum. Berbagai tujuan hukum pidana Islam tercermin dalam sifat dan besarnya jenis hukuman yang berbeda untuk kejahatan dan perilaku terlarang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. 3 jenis utama kejahatan dan hukuman dalam hukum Islam yaitu ada hudud atau pelanggaran terhadap Tuhan, kisos atau kesalahan pribadi yang melibatkan cedera pribadi dan ta'adzir, yaitu pelanggaran hukumnya tidak ditentukan oleh Al-Quran atau Sunnah. Boleh di next. Pelanggaran hudud ini yaitu hubungan yang jelas antara iman Islam dan hukum Islam. Pelanggaran-pelanggaran ini merupakan tindakan melawan Tuhan dan penuntutannya diprakarsai oleh negara. Ada 7 pelanggaran hudud, yaitu yang pertama kemurtadan, aktivitas seksual di luar nikah seperti perzinahan, pencemaran nama baik atau fitnah, pencurian, perampokan di jalan raya, pemberontakan, dan penggunaan alkohol. Pelanggaran hudud yang pertama yaitu murtad. Umat Islam yang dengan sukarela berpindah agama, menyembah berhala atau menolak ajaran Islam diancam hukuman mati karena pelanggaran murtad. Hukuman berat ini dikenakan untuk pelanggaran tersebut karena meninggalkan Islam merupakan pengkhianatan tingkat tinggi. Berdasarkan klasifikasinya sebagai had, laki-laki yang murtad dipenggal, sementara perempuan dipenjara sampai mereka meninggalkan pandangan alternatifnya dan kembali ke Islam. Hukuman hudud bagi orang yang murtad adalah wajib bagi semua pelanggarnya. Kewibawaan spiritual hukuman had bagi orang yang murtad sudah jelas ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Akibat buruk dan kekal dari kemurtadan terungkap dalam prinsip Al-Quran, yaitu barang siapa di antara kamu yang murtad dan mati dalam kekafiran, maka amalnya tidak akan membuahkan hasil di dunia dan di akhirat.
Seperti kebanyakan pelanggaran hudud lainnya, diperlukan dua orang saksi atau pengakuan untuk dapat dinyatakan murtad. Boleh lanjut oleh Fahira. Oke, kalau tadi sudah membahas tentang pelanggaran hudud, kemudian di sini saya akan menjelaskan dari pelanggaran qisas itu sendiri. Jadi pelanggaran qisas itu berbeda dengan pelanggaran hudud yang melawan Tuhan. Pelanggaran qisas ini adalah bentuknya seperti kesalahan pribadi terhadap seseorang. Penuntutan pidana atas pelanggaran ini itu dimulai oleh korban atau ahli warisnya. Dan mirip dengan kebanyakan oleh pelanggaran atau hukuman hudud, hukuman atas pelanggaran qisas memerlukan dua orang saksi atau pengakuan di pengadilan terbuka. Namun, hukuman pelanggaran qisas ini berbeda dengan hukuman wajib hudud karena korban atau kerabat terdekatnya mempunyai hak untuk memilih antara menjatuhkan hukuman yang ditentukan, kemudian menerima kompensasi atau dia, atau bahkan memberikan pengampunan terhadap pelakunya. Dan di pelanggaran qisas ini itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada pembunuhan. Kejahatan paling serius terhadap seorang dalam Islam adalah pembunuhan, dan hukuman bagi pembunuhan yang disengaja terhadap orang lain adalah kematian, kecuali jika keluarga korban meminta ganti rugi tadi, yaitu dia, atau mereka memberikan pengampunan terhadap pelakunya. Kemudian kutukan abadi dan duniawi atas pembunuhan diungkapkan secara gamblang dan jelas dalam Al-Quran, dan pemberian kompensasi atau pengampunan lainnya atas dosa-dosa pelaku yang dianggap sebagai konsesi satu kali dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu ada kerugian tubuh yang tidak mematikan. Filosofi retributif mata diganti mata itu menjadi dasar hukuman bagi banyak pelanggaran qisas yang melibatkan cedera tubuh. Al-Quran dan Sunnahnya memberikan pembenaran agama yang jelas untuk mencari pembalasan atas tindakan yang melibatkan cedera serius dan permanen atau cacat pada korban. Sebagaimana halnya dengan cedera yang mematikan, para korban dapat meminta kompensasi atas cedera fisik yang tidak mematikan yang mereka alami. Para ahli hukum Islam, atau di sini disebutkan sebagai hakim, itu bisa membawakan dari pelaku dengan korbannya untuk adanya inisiasi untuk melakukan dia itu sendiri. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, ini lanjut untuk Tazir. Tazir itu tadi udah disampaikan dia kelas kejahatan dalam hukum pidana Islam yang agak beda dari hudud sama qisas tadi. Ini tujuannya untuk mereformasi pelanggaran dengan pemberian diskresi pada hakim. Nah, diskresi itu memungkinkan berbagai hukuman kayak penjara, denda, dan dapat dibatalkan jika si pelaku bertobat. Nah, ini secara khusus hukuman itu bisa diberlakukan dalam 4 situasi seperti di layar. Yang pertama, perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis hudud atau qisas. Misalnya tadi kayak pencurian properti dengan nilai yang tidak cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran hudud gitu, terus percobaan perzinahan atau penyerangan yang tidak berhasil. Yang kedua, pelanggaran yang biasanya dihukum hudud tapi tidak dalam prakteknya sering dihukum dengan tazir karena keadaan yang meringankan, misalnya pencurian antara kerabat, terus ada perilaku yang buktinya lemah, contohnya saksinya nggak cukup. Nah, terus yang ketiga ada perbuatan yang dikutuk dalam Quran dan Sunnah atau bertentangan dengan kesejahteraan umum yang tidak tunduk pada hukum hudud atau qisas. Ini termasuk kayak konsumsi daging babi, riba, pelanggaran kepercayaan oleh pejabat publik, kesaksian palsu, suap, penghinaan terhadap pengadilan, dan menyesatkan masyarakat melalui sihir, ramalan, astrologi, dan ramal tangan kayak gitu. Dan yang terakhir itu perbuatan yang melanggar norma-norma Islam seperti berpakaian yang provokatif atau penolakan seorang istri tetap terus suaminya dan sebagainya. Boleh lanjut?
Nah, sistem hukum biasanya mengikuti aturan prosedur yang memastikan penerapan hukum seragam tanpa memandang status agama atau ekonomi. Nah, tapi di hukum Islam itu punya pengecualian, itu budak dan perempuan yang seringkali tidak punya perlindungan hukum dan kesaksian penuh, sementara kalau non-Muslim itu kadang mendapati pembatasan khusus. Oke, dan hukum Islam ini juga memprioritaskan kayak keterangan dari saksi mata, terus pengakuan dan sumpah agama. Yang paling reliabilitas tinggi itu yang jenis bukti testimonial. Nah, selanjutnya tadi testimonial itu biasanya di bawah 2 orang, laki-laki Muslim yang berakhlak baik, dan kesaksian ini terbatas pada peristiwa yang diamati secara langsung dengan gambaran waktu, tempat, keadaan yang bulat. Nah, KAD ini menentukan pihak mana yang bisa mengambil sumpah dan khususnya diselesaikan demi pihak yang bersumpah dengan jujur. Jadi pengambilan sumpahnya harus sangat ditekankan gitu bagi umat Islam, karena kalau misalnya melakukan kesaksian palsu, hukumannya akan berat di akhirat. Nah, hukum pidana syariah itu juga nggak cuma lewat kontrol sosial dari masyarakat, tapi melalui sejarah panjang, melalui mekanisme termasuk tentang dari adat istiadat, tradisi lokal, ataupun yurisdiksi alternatif seperti mazalim atau pengadilan pengaduan. Boleh next? Ya, ini di artikel yang diberikan pada kami ada contohnya khusus untuk Arab Saudi. Arab Saudi ini mencontohkan penerapan hukum Islam dalam sistem hukum semi-sekuler, yang mana negara ini punya sistem peradilan ganda, ada yang berbasis hukum agama juga salah satunya. Nah, pengadilan syariah atau agama ini punya jurisdiksi umum, sedangkan kalau pengadilan sekuler itu menangani isu-isu yang spesifik. Nah, di Arab Saudi ini ada juga namanya sebelumnya terdapat larangan praktik non-Islam yang mengamanatkan sekte Wahabi terhadap mazhab Hanbali. Kemudian hal ini yang akhirnya dikritik oleh organisasi HAM dengan alasan karena kalau minoritas Syiah dan juga non-Muslim itu termasuk warga negara asing itu mendapatkan penganiayaan ataupun kayak tadi pengecualian dan segala macamnya. Nah, di Arab Saudi ini juga ada polisi agama atau namanya mutawain. Nah, ini dia mementingkan peran dalam menegakkan kode etik Islam yang mana tugasnya mengatur perilaku masyarakat, terus menjaga kebajikan masyarakat, dan umumnya mereka ada di tempat-tempat umum itu yang biasanya menargetkan mengawasi perempuan yang misalnya tidak menggunakan hijab atau berjalan dengan laki-laki yang bukan kerabatnya, atau remaja laki-laki yang perilaku atau bahasa tidak sopan dan segala macamnya. Nah, mutawain ini bersama kepolisian punya kuasa yang besar dalam menegakkan kebijakan publik tanpa memerlukan surat perintah pengadilan. Ya, boleh lanjut. Ya, karena tadi sempat disinggung juga ada beberapa hak asasi manusia yang mutawain yang dilanggar juga gitu, dan ini ada beberapa ditulis juga kalau misalnya sana ada tren kejahatan di Arab Saudi, tapi sayangnya data nasional di sana kurang komprehensif karena banyak sekali masalah-masalah yang ditutupi dari seperti sensor pers dan segala macamnya. Dan karena kelangkaan data ini menyulitkan juga untuk melakukan analisis komparatif menyeluruh tentang tren kejahatan dan praktik hukuman di Arab Saudi dan negara Islam lainnya. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya maaf saya tidak bisa menyampaikan karena kondisinya nggak memungkinkan. Jadi selanjutnya ada hukum kejahatan di Arab Saudi, yaitu hukum pidana Islam memiliki dasar kuat dalam prinsip-prinsip yang ketat dengan pelanggaran hudud dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap ketentuan Tuhan. Jadi pertama-tama hudud itu adalah hukuman-hukuman yang diatur oleh Al-Quran dan hadis dan biasanya terkait dengan pelanggaran tertentu yang dianggap serius. Contoh hudud itu termasuk hukuman cambuk untuk zina, hukuman potong tangan untuk pencuri, dan hukuman rajam untuk pelaku maksiat yang terbukti.
Maksudnya pelanggaran hudud dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap ketentuan Tuhan karena hukuman-hukuman ini diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Tuhan. Oleh karena itu, pelanggaran hudud dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan Allah dan hukumannya dianggap sebagai pelaksanaan hukum Tuhan di dunia ini. Hukuman untuk pelanggaran ini bersifat mutlak dan berat, mencakup hukuman mati, amputasi, dan cambuk yang sudah saya Islam juga mengakomodasi hukuman penjara dan denda uang sebagai alternatif dalam menanggapi pelanggaran-pelanggaran tertentu. Nah, meskipun hukuman hudud ini dalam sistem hukum Islam ini bersifat mutlak dan berat, ada juga ruang dalam hukum Islam untuk mengakomodasi hukuman-hukuman alternatif seperti penjara dan denda uang, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Ini mencerminkan adanya prinsip keadilan, kemanfaatan, dan pertimbangan kasus-kasus khusus dalam sistem hukum Islam. Penerapan hukum-hukum alternatif ini mencerminkan konsep fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menyesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip kemanfaatan dan keadilan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman yang paling sesuai untuk suatu pelanggaran tertentu. Boleh di next. Setelah membahas tadi, dapat disimpulkan bahwa hukuman Islam ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada hukuman korporal. Nah, hukuman korporal itu tergantung pada pelanggaran dan catatan masa lalu dari si pelanggar. Dalam konteks Arab Saudi, pelanggaran dapat mengakibatkan eksekusi, amputasi, atau pencambukan dengan Al-Quran dan Sunnah menentukan jumlah cambukan untuk berbagai pelanggaran. Penjambukan sering dilakukan di depan umum, dapat mencapai angka yang signifikan, seperti contohnya seorang warga Mesir yang dihukum 4.000 cambukan. Praktik ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum pidana, tetapi juga digunakan di luar konteks hukum, termasuk terhadap pembangkang politik, pelanggar lalu lintas, dan individu yang dicurigai melakukan tindakan kriminal. Meskipun implementasi hukuman korporal dapat bervariasi di antara negara-negara Islam, praktik ini mencerminkan pendekatan yang keras dalam menegakkan norma-norma hukum dan moral Islam, seringkali dengan kaum mutawain berperan sebagai pelaksana hukuman. Dan yang kedua, itu ada hukuman pelumpuhan dan hukuman ekonomi. Meskipun perhatian utama tertuju pada penggunaan hukuman korporal yang luas, Arab Saudi juga menggunakan berbagai jenis sanksi inkapitatif, misalnya penjara, penahanan sementara, dan sanksi ekonomi sebagai ancaman pembatasan perdagangan, penarikan manfaat keuangan, denda uang untuk pelanggaran kecil, dia atau uang merah sebagai kompensasi untuk cedera pribadi. Sanksi ini digunakan untuk tujuan keamanan publik, menjaga ketertiban, mengendalikan ketidaksetujuan, dan mencapai keadilan restoratif. Penjara paling sering diterapkan pada kejahatan tazir untuk pelaku yang sulit diperbaiki, yaitu yang sebelumnya telah dihukum cambuk tanpa hasil, residivis berbahaya. Estimasi tingkat penjara pada tahun 1990 menunjukkan bahwa Arab Saudi kurang cenderung menggunakan sanksi inkapasitatif ini dibandingkan dengan sebagian besar negara muslim lainnya. Tingkat penjara Arab Saudi yang diperkirakan sebesar 45/100.000 jauh lebih rendah daripada beberapa negara muslim lainnya dan lebih tinggi daripada yang lain. Di antara 25 negara muslim dengan estimasi tingkat penjara nasional, tingkat penjara Arab Saudi termasuk yang terendah, berada di peringkat 21 dari 25. Tingkat penahanan yang rendah ini sebagian disebabkan oleh tingkat kejahatan yang rendah di Arab Saudi sebagaimana dilaporkan sebelumnya, dan penggunaan hukuman korporal yang lebih besar untuk mengendalikan kejahatan dan perilaku menyimpang. Boleh di next. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Boleh di next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator.